Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, silakan duduk ya. Dipilih tempatnya yang nyaman. Silakan duduk, Mbak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mas. Di tempat yang nyaman. Hati-hati, Mbak. Duduk dek sing atos, Bang. Sisian. Gimana nih, Mbak Mas semuanya? Duduknya sudah nyaman? Sudah nyaman. Oke, Mas. Nah, ini sangat nyaman ya. Sangat nyaman sekali ya, menikmati. Oke. Gimana nih, Mbak Mas semuanya kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini sebelumnya Mbak Mas semuanya apakah sudah saling mengenal satu sama lain? Enggak kenal. Belum sih, Bu, sekilas aja. Belum ya, sekilas ya. Sekilas kayak pernah kelihatan di mana familiar tapi mungkin di PKB ya, Mbak ya? Mungkin. Iya, kayak Di Oh, GKB. familiar gitu ya, ketemu Iya. di gedung kuliah gitu ya. Di GKB. Oke, biar kita saling mengenal, alangkah baiknya kalau kita tuh perkenalan ya teman-teman. Oke, oh ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Virginia. Teman-teman bisa panggil saya Salsa gitu. Langsung panggil nama aja nggak apa-apa. Gitu. Di sini saya sebagai konselor atau fasilitator dalam hari ini atau konseling hari ini. Oke, karena saya sudah perkenalan, silakan ya teman-teman bisa memperkenalkan diri. Mulai dari mana dulu nih? Saya aja dulu deh. Oke, silakan Mbak. Ya, perkenalkan, namaku Stevia Lebina Joza, bisa dipanggil Stevia. Terus ngapa, Mbak? Nama jurusan, bisa disebutkan jurusan, terus kegiatannya akhir-akhir ini apa ini Mbak? Jurusannya itu Mandarin. Oh, jurusan Mandarin. Sulit itu. Bahasa Mandarin ya? Ke Cina, udah pernah ke Cina, Mbak? Belum. Belum. Nonton dramanya aja. Sama Cina. Oh, gitu. Iya. Aini. Oke, Mbak Stevia ya, jurusannya bahasa Mandarin. Iya. Semester berapa Mbak? Semester 3. Semester 3. Oke. Asalnya dari mana Mbak? Asalnya Kediri. Asal Kediri Iya. ya. Oh, oke. Aki. Peh. Apa toh? Plot AG. Kan biasanya logatnya gitu kalau Kediri. Bisa tahu. Oh, salah ya, Mbak ya? Bisa jadi, bisa jadi. Oke, terima kasih ya Mbak Stevia. Selanjutnya siapa nih? Iya. Saya. Siapa? Mas Bulan dulu. Yang ke sebelah Ladies the first. Oke, ladies the first. Silakan nih Mbak. Sofia the first. Aku atau Mbaknya? Silakan sambilan Miss. Oke. Perkenalkan, nama saya Yusni Maulida, bisa dipanggil Yusni, dari jurusan ini biologi. Semester berapa Mbak Yusni? Semester 5. Semester 5. Iya. Biologinya, jurusan biologinya itu pendidikan atau biologi murni? Yang murni. Murni banget. Akhir-akhir ini kegiatannya apa ini Mbak? Akhir-akhir ini saya kan ikut organisasi nih, Bu. Jadi ya banyak kegiatan gitu ngurusin di situ. Berarti selain kuliah Mbak Yusni itu ikut organisasi ya? Iya, Bu. Oh, oke. Terima kasih Mbak Yusni. Selanjutnya siapa dulu? Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, saya Rizka Mala Utami, bisa dipanggil Lia. Saya Jurusan semester. saya jurusan itu apa namanya, pendidikan tata busana. Wah, pendidikan tata busana. Oke, semester berapa Mbak? Semester 5. Semester 5. Akhir-akhir ini kegiatannya ngapain Mbak? Akhir-akhir ini banyak itu sih project buat ya desain baju kayak gitu. Oke. Lagi banyak itu. Mbaknya asal dari Malang. dari Malang ya. Mbak Yusni tadi dari mana asalnya? Saya asli Malang juga. Oh, Malang. Malang mana? Waduh, Oh, sama Mbak. saya Jajar. Oh, sama Jajar. Oh, Mbak Yusni. Kalau saya sih ini. Sama tahu. Nggak gitu. Saya ini di dekatnya ini, Bu. Alun-alun, tengah kota. Iya. Berarti deket ya kalau mau ke alun-alun. Iya, Bu, deket banget. Kulineran terus di situ. Bisa dari Enak. Ayo ke alun-alun, Mbak. Ayo nanti malam aja. Malam Boleh. Oke, Rame bisa nggak nih. sih? Iya, nanti malam minggu ya rame pasti ya di alun-alun. Iya. Enggak, aku suka yang
Sepi-sepi aja. Oh. Nggak suka keramaian. Aduh deh. Oke, terima kasih Mbak Lia. Selanjutnya nih, yang terakhir ada Mas Mas Jawa. Oh enggak, Mas Kalimantan. Kenalkan, nama saya nama saya ini siapa tadi nama saya? Namanya juga. Karena saya tahu ya. Tinggalnya Kalimantan. Jadi saya PP. Oh iya. Berenang ya Mas ya. Saya tinggal di Kalimantan terus ngekos di sini di Malang. Jurusannya apa Mas? Saya Iya. jurusan teknik. Teknik. Teknik apa? Mesin. Oh, pendidikan atau murni nih? Atau vokasi? Mesin. Solid deh. Pendidikan murni. Murni. Berarti ini ya D4 gitu ya? Pak. S1 ada. S1 S1. S1 teknik mesin. Oh gitu. Masnya asal dari Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Timur. Oh, IKN nggak sih? Apa itu? Indonesia. Baru yang pindah ke ibu Iya, kota yang itu itu, loh. Ibu kota baru. Ya, sekarang itu lagi pembangunan apa gedungnya? Tadi tak kali ya pada tahu. Lupa. IKN, Ibu Kota Nusantara. Oh iya iya, Nusantara. Eh, Jadi dekat sama itu IKN. lumayan sih apa ya? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Kalau 1 jam di sana itu dekat, Bu. Oh. 1 jam di sana itu bisa ditempuh untuk jarak 100 kilo. 100 kilo atau enggak 90 kiloan lah segitu. Itu bisa ditempuh 1,5 jam gitu. Kalau di Jawa kan nggak bisa ya? Macet. Nggak bisa ya kan? Jadi saya nempuh ke Rumah. mana ya, di sini tuh Malang. Malang ke Panjen aja 1/2 jam loh, Bu. Kalau cuma 20 kilo. Tapi kira-kira ya lebih. Ya di sana dekat aja sih hitungannya gitu. Berarti di sana nggak yang seramai di sini, begitu kah? Iya, di sana sepi, Bu, tempat saya itu betul-betul desa. Desa. Betul desa di sana tuh. Pinter bahasa Jawa ya masnya ini. Oh, itu. Oh, Iya. Kayak lo Dia gitu ya. adaptasinya. Nah, terus di sana itu kan apa? Banyak sawit. Ya. Betul juga, Pak. Oh, Saya- jangan-jangan masnya ini punya kebun sawit. Iya, punya bukan saya Bapak. Masya Allah. Nah, terus kan apa? Itu loh. Jadi rumah saya juga pinggir sawit, Bu. Jadi kalau sampai mau main ke sana itu, jadi kalau rumah saya itu jadi rumahnya sebelahnya sawit, terus. Jadi kalau ibu saya agak di bukit gitu ya, ngeliat di daerah saya itu ya hijau gitu. Tapi itu pohon sawit bukan hutan. Banyak sawit. Ya sawitnya ya, berarti Iya, di sana jadi itu. rumahnya cuma segini lah, segini. Kalau lihat dari gunung kan sekecil ini ya perumahan di sana itu. Iya sih wajar kalau dibandingkan Jadi kebunnya. terus ya udah, makanya mungkin IKN di sana itu gara-gara masih banyak anak kos. Oh, gitu. Oke. Terima kasih Mas Rudi. Oke, di sini teman-teman sudah saling mengenal, sudah tahu namanya masing-masing. Sudah. Oke, kalau begitu coba ibu tes ya. Mbak Stevia nih bisa sebutin nama-nama teman di sini. Saya butuh waktu lama Bu kalau nginep nama itu. Oh gitu ya, nggak apa-apa sambil ini yang melatih apa nih biar inget. Ini Mas Rudi ya. Iya kan? Terus Mbak siapa panggilannya tadi? Mbak siapa Ayo, yuk? siapa? Mbak Rizky? Siapa? Mbak Lia. Ya. Sebelahnya Mbak Lia. Tanya Mas Rudi aja. Mbak Yusni. Oke, Mas Rudi sudah Mbak hafal Rudi. teman-temannya semuanya di sini? Saya hafal, orangnya gampang mengingat. Oh. Oke. Mbak Lia, Mbak Yusni sudah hafal teman-temannya semua?
Wayalah nggak ditanya, saya cuma ditanya. Mereka ini saya tanya langsung menjawab sudah, jadi paham, sudah mengenal ya, sudah tahu kan namanya. Gak adil. Ya udah kalau gitu Mbak Lia coba sebutkan teman-temannya di sini. Saya sih hafal. Ini ada Mas Rudi, ada Mas Tavia, ada Mbak Yusni. Mbak Yusni juga sudah hafal kan ya? Sudah. Oke, teman-teman ini semuanya di sini sudah saling hafal namanya satu sama lain. Selanjutnya teman-teman ini sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum Konseling individu apakah sudah pernah? Belum aku Belum sih. Belum. Oh, belum Ini ya. baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Betul. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konseling secara berkelompok gitu teman-teman. Nah, nantinya Ibu jelaskan ya apa itu konseling. Jadi nantinya teman-teman bisa nih menceritakan satu persatu, menceritakan apa yang teman-teman rasakan atau yang teman-teman alami saat ini begitu. Jadi satu persatu, setelah itu menceritakan secara terbuka kepada kita semua di sini gitu. Nanti untuk pada sesi konseling hari ini kita akan membahas satu permasalahan saja yang akan kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya begitu. Nanti teman-teman salah satu yang akan dibahas pada hari ini begitu. Salah satu masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang lain jangan khawatir, kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya begitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kok dia aja yang dibahas masalahnya, saya enggak gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah berpikiran seperti itu. Lalu nanti teman-teman, jadi kan nanti ada salah satu yang dibahas, dia menceritakan apa yang dirasakan. Teman-teman yang lain bisa nih secara memberikan, Ibu harap teman-teman bisa memberikan feedback gitu atas apa yang telah disampaikan begitu. Begitu ya, Bu. Iya begitu. Apakah sampai saat ini dapat dipahami apa yang saya sampaikan tadi? Bisa. Oke, karena ini secara berkelompok ya teman-teman, maka dari itu apapun yang disampaikan nanti diharapkan teman-teman itu menjaga kerahasiaannya. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan itu diceritakan ke teman-teman yang lain, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi cukup di sini saja apa yang telah disampaikan begitu. Lalu untuk waktunya nih, karena kita ada keterbatasan waktu, teman-teman juga saya ini ada kegiatan? Ada. Oh ada ya. Mau kerja kelompok sih. Oh mau Iya, janjian sama. janjian. Oh iya semua Sama. Mbak Lia, Mbak Stevia juga mau kerja kelompok. Sama. Mas Budi juga ada kegiatan hari setelah ini? Iya, bikin mesin. Mau dibawa lomba di Mandalika. Tahu. Mau ini ada kegiatan juga. Oke, kalau begitu teman-teman ini mau kerja kelompok jam berapa nih janjiannya? Jam Duhur sih Bu kayaknya. ya 11:30. Iya. 11:30 ya. Oke, maka dari itu kita batasi saja sampai jam 11-an lebih ya, atau kita sampai 40 menit ya. Oke, maka dari itu kita sepakati 40 menit. Oke. Oh iya. 40 menit konseling kelompok pada hari ini. Oke, kalau begitu, kalau teman-teman sudah memahami semuanya, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Siap. Oke, kalau sudah siap, teman-teman bisa mulai menceritakan nih apa yang dirasakan. Mulai dari mana dulu nih? Saya Oke, silakan Mbak Yusni. Oke. akhir-akhir ini sih saya ngerasanya kayak capek banget gitu Bu, kayak ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Kita Allah. semester 5 ya Bu ya. Ya Allah, tugasnya ini banyak. Terus kan saya biologi, jadi saya banyak laprak. Itu lapraknya itu tulis tangan gitu loh Bu. Enggak boleh Saya ngetik. pakai mesin Mbak berarti ya. Iya bener-bener kayak bener-bener tulis tangan itu udah berapa ya, segini kira-kira tebelnya itu. Terus juga belum tugas UAS, laporan-laporan. Terus kan saya kan ikut organisasi ya Bu ya. Jadi saya pun juga kan ada tugas dari organisasi juga. Jadi kayak kayak keteteran banget gitu loh, kayak sampai
tugas-tugas saya ini sampai ketumpuk gitu loh, nggak kepegang sama sekali, sampai capek gitu. Akhirnya kadang saya ini sering terlambat ngumpulin tugas kuliah saya gitu. Sering banget sih Bu, soalnya kan Senin sampai Jumat kan saya kuliah, terus Sabtunya ini kalau ada kegiatan di organisasi ya saya ikut gitu, terus Minggunya ini saya kan ini ngajar ini apa ya di organisasi ini kayak ngajar ini bocil-bocil gitu loh Bu, kayak anak-anak kecil gitu, iya gitu. Jadi kayak weekend pun saya ada kegiatan sampai mau buka laptop itu rasanya kayak mager banget gitu loh, udah capek. Jadi ya itu akhirnya keteteran, mepet ngerjainnya, akhirnya terlambat ngumpulinnya. Oke, terima kasih Mbak Yusni. Mbak Yusni ini merasa ini ya capek terus karena apa ya tugas kuliah. Selain itu juga Mbak Yusni mengikuti organisasi. Nah, ketika mengikuti organisasi Mbak Yusni itu merasa kayak keteteran gitu ya, dan menyebabkan tugasnya itu menumpuk sampai tugas sesuai deadline-nya itu nggak dikumpulkan sesuai deadline atau melebihi batas begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Yusni. Selanjutnya siapa nih? Oke, silakan Mbak Stevia. Nah, saya ini merasa akhir-akhir ini tuh kayak nggak punya motivasi itu kan buat ngerjain tugas. Padahal tugasnya banyak, kayak udah diberikan tugas akhir juga buat buat UAS gitu loh. Udah kayak menumpuk gitu tugasnya, tapi kok saya belum punya keinginan untuk ngerjain tugas. Malah biasanya saya itu nggak ngerjain tugas tapi itu nonton drakor ya. Maaf nge-lag dikit. Emang kadang otaknya terlambat. Tiba-tiba konslet dikit gitu. Nggak fokus, kurang fokus. Ya. Udah sarapan Mbak? Sebenarnya udah sih. Tadi makan nasi coklat. Oh, Nasi coklat yang kecil. Saya jadi lapar. Iya. Nasi kucing. Saya belum makan. Ya habis ini selesai kok. Ya selain ini makan ya. Iya. Ya itu lebih sering nonton drakornya kayak walaupun bahkan sampai kayak begadang juga nontonnya. Sampai jam 11 jam 12. Drakor itu apa Mbak? Drama Korea. Oh, Masa nggak pernah nonton drama Korea lah? tak pernah sih, saya nontonnya kalau nonton bioskop itu aja. Nonton di bioskop langsung ya. Kalau hantu-hantu gitu. Saya kan senangnya hantu-hantu gitu yang ekstrim. Iya. Sering biasanya nonton yang Indonesia apa dari luar? Kalau itu Indonesia sih, soalnya hantunya kan beragam gitu ya. real gitu ya. Hantunya iya ada kayak betul ada gitu di cerita mitos-mitos orang tuh. Gitu. Iya sih, tapi kalau Misalnya di misalnya luar itu cuma jump scare aja. Nggak bisa, kalau di luar tuh hantunya nggak bisa dibayangkan gitu. Kalau di Indonesia, hantunya Indonesia ini kayaknya ada pocong di sini. Gitu. Di Kalimantan juga banyak hantu nggak sih? Kuyang, bukan itu hantu Mbak. Apa itu? Orang yang Itu ilmu orang hitam. beneran emang. Orang itu orang. Orang Kayak cuman pakai kepalanya. pakai ilmu hitam ya. Iya, orang ilmu hitam, terus dia nggak bisa menguasai ilmunya, terus dia yang dikuasai sama ilmunya. Paham? Dia nggak bisa menguasai ilmunya, Tapi dia dikuasai. dia dikuasai sama ilmunya. Oh Berarti gitu. itu tetap orang. Ya Maksudnya kayak kita juga Mbak, kita misalnya belajar agama gitu ya. Kalau kita nggak bisa menguasai ilmu kita stres gitu loh. Kayak gitu juga. Kuyang ya itu ya. Tiba-tiba jadi Tadi membahas film ini Horor Horor. ya horor. Ya saya Oke. juga suka film horor kok. Oke, Mbak Stevia ini akhirnya tidak memiliki motivasi ya untuk mengerjakan tugas seperti itu ya. Dan Mbak Stevia akhirnya ini juga banyak menonton drakor ya sampai akhirnya tuh begadang gitu menyelesaikan drama Korea tersebut ya Mbak ya. Iya benar-benar. Oke, terima kasih Mbak Stevia. Selanjutnya siapa nih? Mas Rudi dulu atau Mbak Tia dulu? Saling menunggu. Saya siapa dulu? Manut. saya Oke, silakan Mbak Lia. kalau saya ini sih saya tuh akhir-akhir ini kan saya juga lagi sama kayak teman-teman ya semester 5. Saya tuh rasa saya tuh kayak
boros gitu. Boros. Apa? Boros, Oh, sangat boros. Kayak saya tuh pikiran saya tuh kayak dikit-dikit harus habis ngerjain ini tuh kayak harus diapresiasi gitu. Self reward ya. Iya, berkedok self reward sepertinya ya. Jadi kayak jatuhnya boros, padahal sekarang tuh kan masih tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 14 ya. 14. Tanggal 14 kan ya, masih Masih setengah tengah bulan bulan. ya. Itu kayak uang tuh kayak ini nyampe gak ya sampai akhir bulan kayak gitu semua. udah hilang duluan. Iya, kok sisa segini gitu. Ya itu sih. Oke, terima kasih Mbak Lia. Mbak Lia ini di semester 5 itu boros ya gitu ya. Jadi kayak ketika sudah menyelesaikan tugas pengennya itu kayak beli sesuatu gitu ya untuk mengapresiasi diri sendiri atau biasa disebut itu self reward gitu. Oke, Mbak Lia. Selanjutnya yang terakhir Mas Rudi. Silakan Mas Rudi. Rudi ini masalahnya ini Bu. Saya ini kayak orangnya nggak bisa apa ya, menolak ajakan teman gitu loh. Nggak enakan. Nggak enakan. Jadi kalau saya nolak itu kayak nanti aku diajak lagi nggak sih gitu. Kalau saya tolak sekali gitu. Nah, terus ya mau gitu lah misalnya. Jadi saya tuh orangnya setiap diajak itu langsung masih dalam keadaan tugas banyak gitu ya. Ayo ngopi lu. Ayo tugas dipikir carry ares boleh aja arahnya gitu Bu. Terus langsung ya udah sih tak mandi baru berangkat gitu. Saya nggak pernah nolak gitu, jarang nolak itu langsung kayak teman-teman saya itu kayak udah ruwet loh, tiba-tiba ruwet. Terus satu ruwet, terus satunya itu dibilangin apa? Kadang tuh apa ya? Adalah bahasanya anak-anak pokoknya gitu. Iya. Udah itu. Oke, Mas Rudi ini apa ya? Tidak bisa menolak ajakan teman gitu ya, atau biasa dalam bahasa Jawa itu sungkan nggak sih Mas? Iya. 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 Kayak Sungkanan, gitu. no. Iya kayak sungkanan. Gitu. Kalau diajak itu kayak bawaannya tuh pengen iya gitu ya. Soalnya kalau semuanya ditolak itu kayak ngerasa nanti kedepannya aku diajak lagi apa enggak ya, kayak Iya. begitu ya Mas. Soalnya saya tuh kayak soalnya itu dalam keadaan banyak laporan itu loh. Kalau nggak saya kerjakan itu aduh mah nanti dicari mau dicari dosen mah takut nggak lulus gitu nilainya, kan tekniknya susah cari nilainya Bu. Gitu. Terima kasih ya Mas Rudi. Teman-teman tadi semuanya kan sudah menyampaikan ya apa yang teman-teman rasakan gitu. Lalu nih pada kelas nih hari ini kita akan membahas satu permasalahan saja. Maka dari itu untuk menentukannya kita akan memberikan skala nih atas permasalahan yang teman-teman alami begitu. Saya beri skala 1 sampai 10. Jadi untuk 1 itu merasa tidak mengganggu, kalau 10 itu sangat mengganggu. Itu teman-teman nanti memberikan skala atas permasalahan yang dirasakan begitu. Mulai dari siapa dulu nih? Dari Mas Rudi? Oke, silakan Mas Rudi. Dari berapa tadi Bu? 1 sampai 10. 1 sampai 10, 5. 5. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa? Mbak Stevia. Kalau saya sih 5 juga. Oke, 5. Mbak Lia. 5 aja. Oke, 5 Mbak Kok Rizky. 5 aja? Kalau saya 7 kayaknya Bu. Oh, 7. Iya. Cuti. Soalnya tiap hari gitu loh. Jadi yes. Oke, terima kasih dari teman-teman tadi kan sudah memberikan skala nih. Dan skala yang paling besar itu dari Mbak Yusni, yaitu berada di skala 7 begitu. Teman-teman yang lain tadi di skala 5 ya. Oke, maka dari itu kita akan membahas nih permasalahan dari Mbak Yusni begitu. Mbak Yusni bersedia? Bersedia Bu. Oke, silakan nih Mbak Yusni bisa menyampaikan apa yang Mbak Yusni rasakan kepada kita semua. Jadi gini,
Saya kan tadi udah saya spill nih di awal Iya. kalau saya itu ikut organisasi gitu. ya, betul. Nah, saya ikut organisasi ini itu nggak hanya satu Bu, tapi dua. Nah, dua ini satu di dalam kampus, yang satunya itu di luar kampus. Nah, kalau di organisasi kan pasti kan memban amanah, pasti kan ada kayak apa tanggung jawabnya jadi anggota apa gitu ya Bu. Nah, kan pastinya juga punya tugasnya sendiri gitu loh, kayak job desk-nya sendiri di organisasi. Nah, sementara di semester ini tuh SKS saya itu tambah banyak, terus juga praktikumnya itu banyak. Otomatis kan kayak kegiatan project-project saya, terus juga laprak-laprak saya itu juga makin banyak gitu Bu. Akhirnya saya kan udah cerita tadi kalau Senin sampai Jumat ini kuliah, terus Sabtu ada kegiatan, ada event, terus minggunya saya ngajar. Jadi kayak bener-bener tiap hari tuh capek, kayak mau mikir tugas aja itu kayak ya Allah gitu, kayak sesempatnya aja gitu loh Bu buka tugas. Akhirnya pernah sampai enggak apa ya, kayak sering banget gitu ini baru buka tugasnya kan waktu dikasih kan belum saya buka nih, belum tahu itu tugasnya susah atau enggak. Nah, waktu saya buka itu udah hamin beberapa jam, ternyata susah banyak, akhirnya nggak nutut ngerjakannya, akhirnya terlambat gitu. Jadi kayak sering banget kayak gitu, kayak mepet-mepet deadline gitu, hamin berapa jam baru saya buka tugasnya. Ini tugasnya ngapain sih? Padahal kan udah dari seminggu sebelumnya dikasih tugasnya itu, tapi ya karena kesibukan saya akhirnya nggak sempat ngelihat tugas itu, akhirnya terlambat gitu. Iya, sering banget kelewat dari deadline-nya gitu. Oke, Mbak Yusni ini dalam semester ini tuh mengikuti dua organisasi ya, di dalam kampus dan juga di luar kampus. Nah, di semester ini juga Mbak Yusni itu SKS-nya itu lumayan banyak, terus praktikumnya juga banyak juga ya Mbak. Lalu lapraknya juga, jadi setelah melakukan praktikum itu membuat laporan gitu ya, berupa Iya. laprak tersebut, dan itu juga banyak juga. Lalu kegiatan Mbak Yusni itu dari Senin sampai Jumat itu mengikuti kuliah, di hari Sabtu berorganisasi ya Mbak, dan di hari Minggu mengajar begitu ya Mbak. Jadi Senin sampai Minggu itu full banget kegiatan gitu. Oke. Dari kegiatan ini Mbak Yusni itu biasanya tuh apakah ada jeda begitu? Kalau jedanya sih ya ini ya Bu, kalau jadwal ngajar saya sih rutin ya Bu. Yang ngajar bocil-bocil tadi itu tiap hari Minggu gitu. Kalau yang hari Sabtunya ini itu tergantung, kalau ada proker ya prokeran gitu, kalau ada kegiatan ya kita ngurus kegiatan itu, kalau nggak ada ya nggak ada, kita free gitu. Terus kalau Senin sampai Jumat, sebenarnya Jumat ini bisa, soalnya Jumat ini cuma satu matkul gitu loh Bu. Jadi ya kadang Jumat ini sih, hari Jumatnya itu yang setelah selesai satu matkul itu saya nyoba nyicil ngerjakan tugas saya gitu. Tapi di hari Jumat gitu ya Iya. biasanya, karena berapa satu matkul ya? Iya. Mbak Yusni menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan tugas-tugas gitu. Oke, dari teman-teman nih menanggapi cerita dari Mbak Yusni tadi, mungkin siapa dulu nih? Siapa Mbak Lia? Mas tadi ya, Mas Rudi. Siapa nih tunjuk-tunjukkan? Kalau saya kan tak pernah masa di organisasi ya, jadi saya kayak kurang paham gitu loh. Kurang relate. Iya, saya juga sih. Kalau dari Mbak Lia? Udah, takut. Apa ya? Mungkin ngerasa kayak gitu itu udah, maksudnya dari awal apa semenjak kayak berat-beratnya ada itu? Iya, Itu tambahan dari dua. semester ini atau memang dari Sebelumnya sudah kayak gitu. dari Mbak ikut organisasi juga? Maksudnya dari awal ikut itu atau karena di posisinya lagi semester ini dengan tanggung jawab yang berbeda, Tanggung jawab lebih yang berat, banyak juga di akhir-akhir ini. itu Mbak. baru. Maaf loh, ini yang banyak langsung rame-rame tadi. Tadi Mbak Lia dulu gitu. Kan nyambung Kayak gitu. juga Iya. makanya.
Sebenarnya kan saya ikut organisasi ini dari awal tahun Bu, jadi dari semester sebelumnya itu udah ikut kan gitu. Terus di semester sebelumnya ini ya sama sebenarnya kayak capek gitu, tapi nggak sebanding sama semester ini, soalnya semester sebelumnya ini kayak masih bisa diatasi lah gitu, meskipun tugasnya itu nggak seberat di semester ini gitu Bu. Kalau di semester ini tuh Masya Allah, apa ya Bu ya, kayak banyak ya. ya aku pusing banget gitu loh Bu, sampai apa ya, terus juga dari di semester ini tuh ada tuntutan buat ini sempro gitu, jadi kan kayak udah ada laprak, terus ada sempro, terus juga ada tugas organisasi, kayak keteteran banget gitu loh Bu. Akhirnya ya itu tadi ngorban ke tugas saya, jadinya sering terlambat ngumpulinnya. Dari Mbak Yusni sendiri, apa sih yang ada di pikiran Mbak Yusni gitu? Maksudnya kayak apa ya pikiran yang tiba-tiba itu muncul begitu? Kalau pikiran yang tiba-tiba muncul sih, saya kayak waktu terlambat ngumpulin ini ya kayak ngerasa bersalah gitu. Ya Allah, kok sering banget sih ngumpulin telat, ini pasti nanti IPK aku semester ini jeblok gitu, pasti jelek, ini kok telat banget ngumpulin, kayak keteteran banget. Ya Allah, ini kapan selesainya, kapan demisnya sih organisasi ini gitu. Kayak udah capek banget gitu loh ikut organisasi ini, soalnya ya ya bener sih kayak nambah soft skill gitulah istilahnya di luar kegiatan akademik kan, tapi juga kalau nggak bisa ngatur dengan baik pun kayak kita ikut ke bawah arusnya organisasi gitu loh, jadinya keteteran di tugas-tugas kuliah gitu. Oke, jadi ketika Mbak Yusni itu mengumpulkan tugas itu terlambat, Mbak Yusni itu merasa kalau Mbak Yusni itu merasa bersalah gitu ya Allah, kok aku sampai mengumpulkannya itu terlambat gitu. Ya hal tersebut itu dikarenakan yaitu ya kegiatan organisasi begitu ya Mbak Yusni. Terus juga di akhir pekan Mbak Yusni ada kegiatan organisasi dan juga ngajar tersebut gitu. Oke, kalau dari teman-teman nih menanggapi cerita Mbak Yusni. Iya, silakan Mbak. STMI kan ya. Tapi kan kalau sebelum ikut kayak daftar organisasi dan ngajar juga itu kan pasti sudah tahu apa resikonya. Iya, sudah dipertimbangkan belum? Atau sadarnya baru sekarang. Sadar konsekuensinya. Sebelum mengikuti tadi Mbak Organisasi. sebelum mengikuti organisasi kan pasti ini ya Tahu tahu konsekuensinya yang akan didapatkan begitu. Iya sih, Mbak sebenarnya tahu kalau saya ini ikut organisasi ini, pasti nanti ada kegiatan, pasti sibuk, pasti nantinya harus benar-benar bagi waktu yang ini kan, yang seimbang gitu kan. Tapi saya nggak expect juga sih sebenarnya kalau organisasi yang saya ikuti ini kayak banyak program kerjanya gitu loh, bahkan hampir 30 program kerja dalam setahun. Kayak Mbak. Tiap bulan, tiap minggu itu ada aja kegiatan gitu loh. 30 kayak, program, Pak. Iya, 30 Ya ampun. program kerja beneran. Ini jujur. Nah itu kayak nggak expect sebanyak itu, kayak ya Allah ternyata sepadat itu jadwalnya. Akhirnya mau nggak mau pun ya itu harus dijalani. ada yang harus dijalani, dan korbannya tugas saya akhirnya yang keteteran gitu. Di organisasi itu kan juga kan karena kita udah di awal sudah tahu konsekuensinya dan kita itu pasti harus bertanggung jawab kan akan hal tersebut gitu. Itu udah jadi tanggung jawab kita. Selain itu juga tanggung jawab di organisasi, selain itu kita juga mempunyai tanggung jawab di kuliah gitu ya, tadi itu tugas-tugas yang harus diselesaikan secara tepat waktu gitu. Oke, dari apa yang disampaikan Mbak Yusni tadi, sebenarnya apa tujuan atau keinginan Mbak Yusni sendiri itu apa? Tujuan saya sih ini ya Bu, saya itu kan tadi kan saya bilang kayak saya ngerasa bersalah kan sama tugas-tugas saya. Saya sih mau ini sih, mau nata lagi
tugas-tugas saya ini gimana, kayak bikin catatan gitu lah. Kan saya kan kayak bener-bener berantakan banget gitu loh Bu, kayak bener-bener tugas apa sih yang dalam seminggu aja lah gitu yang dikasih ini apa aja, terus yang urgent itu yang mana dulu, kayak saya mau bikin prioritas mana dulu yang harus dikerjain gitu. Karena selama ini saya itu ngerjakannya itu kayak waro-waro di grup gitu, ada info di grup tugas ini gitu, saya baru buka gitu, bener-bener baru buka. Terus kalau nggak gitu saya ingat, oh matkul ini ada tugas ini, oh baru ingat gitu. Kayak bener-bener saking banyaknya kegiatan, saya pun jadi banyak yang kelupaan gitu loh tugas saya maunya ketata aja gitu. Oke, bagus sekali ya Mbak Yusni ini ingin tujuannya itu atau keinginannya itu ingin menata tugas tersebut, jadi kayak memprioritaskan tugas-tugas tersebut begitu. Oke, kalau dari teman-teman menanggapi keinginan Mbak Yusni tadi bagaimana? Mungkin dari Mas Rudi. Kalau saya sih dari masalahnya Mbak Yusni tadi itu berat sih. Saya pikir aja udah kayak aduh, belum jalanin programnya, terus sekarang Mbak Yusni juga di semester 5 ya, laporannya terus project-projectnya, aduh saya aja yang mikirin project di kuliah aja kayak udah capek sudah gitu, apalagi Mbak Yusni yang nggak kebayang ya itu tiap hari ngadep laptop untuk ngerjain gitu ya. Kalau saya kan pulang kuliah masih bisa tidur ya, makanya mungkin Mbak Yusni ini nggak bisa. Pulang kuliah langsung. Pulang kuliah beda lagi yang dikerjain sudah gitu. Mungkin kalau saya lihat story-nya Mbak Yusni itu mungkin mungkin saya kalau lihat story Mbak Yusni itu penuh dengan kegiatan gitu Mbak. Gitu Bu. Penuh dengan updatean. Iya. Kegiatannya banyak. Gak apa-apa, terus habis ini kan udah akhir tahun ya, udah mau demis. Akhir tahun demis ya Mbak ya. Oke. Oke, tadi Mbak Yusni ingin memprioritaskan tugas, lebih kayak menata tugas-tugas tersebut itu harus aku kerjakan kayak gitu. Lalu sebelumnya apakah Mbak Yusni itu ada hal yang pernah dilakukan begitu untuk agar tugas-tugas tersebut itu selesai tepat waktu gitu, maupun tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan? Kalau saya sih pernah Bu ya, tapi buat matkul yang saya suka aja gitu. Jadi kayak habis dapat tugasnya itu langsung saya kerjain gitu Bu. Entah kenapa kalau di satu matkul itu saya kalau dapat tugas itu saya rajin banget gitu loh Bu. Langsung saya buka tugasnya, langsung saya kerjain, langsung saya kumpulin gitu. Jadi kayak wes selesai gitu, tepat waktu gitu, nggak melebihi deadline. Sebenarnya cuma itu aja sih, cuma matkul itu aja. Yang lainnya kayak ya udah biasa aja, kayak ya itu tadi sering ini terlambat. Oke, selain itu hal lain yang dilakukan, apakah ada Hal lain. Ya nggak ulang Banget. Maaf ya, iya tidak apa-apa. Ya itu tadi sih Bu, yang di hari Jumat tuh itu saya nyoba nyicil tugas saya lah ya, tapi ya nggak semua mata kuliah gitu, jadi kayak beberapa aja, tapi ya masih banyak tugas saya yang terlambat ngumpulinnya gitu. Oke, tadi Mbak Yusni mengatakan kalau ngerjain tugasnya itu yang matkul yang disukai. Selain itu kayak matkul yang mungkin kayak kurang disukai begitu, itu mau jalannya juga mepet-mepet deadline sampai tugasnya itu mengumpulkannya itu terlambat. Iya Bu, jadi kalau saya nggak tahu ya, entah kenapa ya saya suka itu tadi ya sama matkul itu. Nah yang lain itu kayak biasa aja, kayak malah kayak ya wis lah nanti aja gitu, nanti lah masih lama deadline-nya gitu. Akhirnya hamin beberapa jam, kayak misal ini deadline-nya jam 12 malam nanti ya Bu ya saya baru bukanya itu jam sekarang ini, kalau enggak gitu nanti sore gitu baru saya buka. Tugas apa sih ini gitu. Terus ternyata susah. Dan susah, akhirnya nggak nuntut ngerjakannya itu terlambat sih. Oh, oke. Jadi kalau ada tugas yang
tugas dari matkul yang memang Mbak Yusni nggak suka itu kayak melihatnya itu di ini ya kayak mepet gitu ya, maksudnya kayak lihatnya tuh ya udah di hari H pengumpulan begitu ya. Oke. Dari teman-teman nih, apakah pernah mengalami hal yang sama seperti Mbak Yusni tadi, mengerjakan tugas yang memang matkulnya tuh kurang disukai begitu dan mengerjakannya tuh di hari H? Enggak sih. Pernah sih. Pernah ngalamin jam, tapi nggak pernah sampai kelewatan gitu. Soalnya kan kalau di saya kan masih muda-muda, soalnya kan saya masih semester 3. Kalau Mbak Lia? Kalau saya sih ngerjakan tugas mepet pernah, cuman nggak yang itu karena matkul yang disenangi. Bagi saya semua matkul tuh sama karena berat. Sama nggak ada yang disukai gitu ya. Berarti menurut Mbak Lia ini semua matkul ini semua sama gitu ya, sama beratnya biasanya. Jadi nggak ada yang paling menonjol disukai itu enggak. Terus kenapa kamu masuk situ? Karena suka buatnya aja, buat baju seru gitu. Oke, kalau dari Mas Rudi, apakah pernah mengalami hal yang sama seperti Mbak Yusni, mengerjakan tugasnya itu mengerjakan tugas mepet deadline gitu. Jadi di hari H pengumpulan itu baru mengerjakan, dan itu mengerjakan tugasnya itu pada matkul yang memang nggak disukai begitu. Kadang sih kebablasan juga. Kebablasan ini mengumpulkannya. Contohnya Iya, tadi kan dibahas itu ngumpulinnya. Kebablasan. Jadi saya kadang sampai ditegur dosennya di mana kelas itu. Mas Rudi ya belum ngumpulin. Jangan lupa dikumpulin ini Mas Rudi ini. Mas Rudi ini udah kasih tahu teman-temannya gitu. Kan saya PJ-nya kan. Saya kan PJ-nya. Pernah sampai itu dosennya atau asisten dosennya? Dosennya jarang masuk ya Mbak. Itu asisten dosennya. Ya. Berarti Mas Rudi Teman saya sih yang sering Bu, Mas Gusti. Mas Gusti sering dia jarang ngumpulin. 3 kali lah, jadi dia tuh kayak ditandain sama dosennya gitu. Kalau saya kan sekali aja gitu. Ngeri ya, dari dosen. Mas Rudi jadi matkul menjadi Jadi matkul. Saya mau jadi matkul. maaf. Iya. Oke, Mas Rudi menjadi PJ di matkul itu loh. Ya pokoknya ada salah satu matkul gitu ya, Iya, Mas teknik Rudi ringannya ya. yang menjadi Kayak PJ gitu. arus listrik ya. Oke, dan asisten dosennya itu sering Iya, semena-mena semua gitu maunya ya. Bu. Padahal saya tahu aja itu orangnya Bu. Iya. Oh gitu. Sering ketemu di luar Bu. Di mana Mas? Di futsal. Oke. Iya. Hal itu membuat Mas Rudi kayak apa ya? Tidak suka gitu ya Iya, sama. jadi saya jengkel aja gitu kayak saya. Kenapa? Gerundel. Jadi saya nggak terlalu ingat gitu, saya lupain aja gitu kayak ngapain sih ini. aduh ngomel lagi. Dosennya loh padahal ya B aja gitu. Tapi yang ini nggak B aja. Ini kita kayaknya lawan kita deh, kuliah di sini 2 tahun setengah, dia baru setahun di sini sudah so asik sama dosen kita sendiri. Kayak gitu. Udah sabar ya Mas Rudi Iya. ya. Saya sabar karena saya luapkan aja sini. Oke, tadi teman-teman juga pernah ya mengalami hal yang sama seperti Mbak Yusni. Lalu nih Mbak Yusni, untuk mencapai keinginan tersebut menurut Mbak Yusni, apa sih tindakan atau hal yang akan dilakukan oleh Mbak Yusni? Kalau saya sih apa ya, karena ini kan udah akhir tahun juga menjelang Denis juga, alhamdulillahnya udah nggak sepadet itu gitu loh. Udah ada beberapa proker yang selesai, tinggal beberapa aja, tinggal laporan juga. Jadi saya mau fokus ke tugas saya dulu, saya mau bikin to-do list gitu. Tugas-tugas mana sih yang deadline-nya ini deket, terus ada yang deadline-nya itu seminggu atau jauh gitu. Saya mau nyicil tugas-tugas saya dari sekarang gitu Bu. Saya nggak mau keteteran lagi, nggak mau ngorbanin tugas saya lagi, apalagi juga menjelang UAS ya Bu ya. Jangan sampai nanti di UAS ini juga ikut jadi korbannya.
Iya ya. Ada telepon mbak, ada telepon. Iya. Terus saya nggak mau nih nilai itu IP saya ini jeblok gitu loh Bu, kayak nurun banget sih itu saya nggak mau. Tapi saya udah kayak berasumsi IP saya turun sih karena kurang. Tapi ya saya maksimalkan dulu lah di akhir ini. Saya mau nyusun tugas saya dengan baik gitu. Oke, Mbak Yusni tadi mengatakan bahwa kayak berasumsi bahwa IP-nya tuh bakal turun gitu, tapi Mbak Yusni tuh mau sekarang ini lebih fokus gitu ya akan apa ya, akan tugas-tugas gitu ya, seperti yang tadi membuat to-do list begitu ya Mbak. Oke, kalau dari teman-teman nih, apakah ada saran ya untuk Mbak Yusni agar Mbak Yusni itu bisa mengerjakan tugas itu sesuai deadline gitu, jadi tidak melebihi batas pengumpulan? Mbak Lia sih kayaknya tahu, soalnya katanya kan juga ikut organisasi. Kalau Mbak Lia sendiri gimana? Mengatasi gitu ya. Kalau saya sendiri sih lebih membagi-bagi waktu aja sih. Misalnya kayak beri patokan aja kalau misalnya sambil, maksudnya kuliahnya juga lagi aktif. Ya udah kayak jam sekian sampai sekian tuh kuliah, fokus ya udah kuliah gitu. Kalau bisa ya jajal tugas kuliahnya pas di jam kuliah. Jadi setelah kuliah itu misalnya ada kegiatan misalnya rapat di organisasi, ya udah kita pure fokusnya ke rapat organisasi gitu ya. Nanti setelah itu kalau memang dirasa masih kuat untuk memegang antara tugas kuliah itu ya monggo bisa dicicil sedikit ya. Terus sih kalau memang udah dirasa capek satu hari itu ya bisa. Kalau saya boleh nambah ya? Ya, silakan Mas Rudi. Kalau saya sih kan tujuan utama kan kuliah ya. Yang organisasi ini kan kayak sampingan gitu ya. Jadi kita harus mengutamakan tujuan kuliahnya dulu gitu. Jadi paling enggak kita harus menumbuhkan rasa tanggung jawabnya lebih tinggi lagi gitu. Supaya tugasnya itu bisa terkerjakan walaupun tertabrak dengan kegiatan-kegiatan lainnya, kita harus bisa mengutamakan kuliahnya. Gitu. Betul. Oke, tadi dari kalau dari Mbak Stevi apa ada? Apakah ada? Ya kalau saya sih kan tadi kalau dari Mbak Yusni kan bilangnya nggak tahu apa, kadang kan nggak dilihat gitu tugasnya, akhirnya kaget waktu melihat tugas, oh ternyata ini datanya hari ini gitu. Ya kalau dari saya mungkin ditulis dulu kayak tugas-tugasnya biar bisa dilihat itu datanya kapan, biar nggak kaget juga, biar nggak kaget datanya hari ini kok baru tahu hari ini, terus jadinya juga mulai hari ini. Terus sesuai dari yang dibilang Mbak Lia kan bisa kayak dicicil dulu waktu gitu. Kalau udah tahu kan bisa dicicil, bisa kayak punya gambaran pasti kayaknya ini ngerjainnya waktunya segini cukup apa enggak gitu. Oke, dari Mbak Lia tadi kayak memberikan patokan gitu ya, dari kalau memang waktunya kuliah ya kita fokus kuliah. Terus tadi juga Mbak Lia mengatakan kalau ketika kuliah tersebut ada waktu senggang begitu, kita bisa sambil mengerjakan tugas yang ada begitu. Lalu kalau dari Mas Rudi tadi mengutamakan kuliah ya, karena memang di sini tuh kan kita berkuliah ya, dan itu menjadi ya, tujuan utama kita ada di sini begitu. Lalu kalau dari Mbak Stevia tadi mencatat gitu ya tugas-tugasnya gitu, kayak membuat list ya, membuat list begitu. Bisa menggunakan HP gitu ya, soalnya kan HP itu kan kita yang ada yang pengingatnya juga ya, kita bisa memberikan pengingat juga gitu. Oke, kalau dari Mbak Yusni sendiri nih, dari saran teman-teman tadi bagaimana? Betul semua sih, kayak Betul. iya kayak masuk juga sih, ya bener sih, kan saya tujuannya masuk kampus kan ya kuliah, bukan buat organisasi gitu. Jangan sampai masa tugas saya yang jadi korbannya terus gitu. Terus juga masukan dari Mbak Lia sama Mbak Stevia itu juga benar, nggak bisa dicicil. Terus juga bikin to-do list ya, jadi saya tulis dulu gitu tujuan-tujuannya gitu. Oke,
karena tujuan kita di sini kuliah, jadi kita lebih mengutamakan kuliah begitu ya. Terus tadi juga kita bisa membuat catatan akan tugas-tugas yang telah diberikan dan diberikan deadline. Terus kita juga bisa memberikan pengingat gitu ya di HP gitu. Oke, terima kasih semuanya. Karena waktu kita sudah hampir selesai nih ya, maka sesi counseling kita hari ini kita cukupi gitu. Saya simpulkan bahwa Mbak Yusni ini mengalami kayak di ketika kuliah ini mengikuti organisasi gitu ya. Nah, ketika mengikuti organisasi itu Mbak Yusni itu merasa keteteran karena tugas-tugasnya itu menumpuk dan menyebabkan mengumpulkannya itu mepet deadline gitu. Dan Mbak Yusni bakal lebih mengutamakan kuliah, terus juga mencatat nih tugas-tugas yang diberikan dosen gitu, diberikan deadline-nya sekalian, terus juga diberikan pengingat gitu ya di handphone gitu. Oke, kalau dari Mbak Yusni sendiri apakah ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup sih. Oke, cukup ya. Kalau dari teman-teman apakah ada yang disampaikan lagi? Oke, sudah cukup ya. Kalau begitu, terima kasih ya teman-teman sudah mau menghadiri konseling kelompok pada hari ini. Semoga Mbak Yusni bisa semangat melaksanakan apa yang tadi telah disampaikan gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin mau disampaikan nih kepada Mbak Yusni. Cukup Bu. Semangat Mbak Yusni. Semangat ya, mengerjakan Mbak tugasnya. Setelah ini selesai liburan dapatnya. Bisa ya, kita bisa. Bisa yuk. Kita liburan Bisa, dulu yuk. setelah ini kan relaksasi diri. Ya. Oke. Giling. Karena ini teman-teman masih dari Mbak Lia, Mbak Stevia dan Mas Rudi ini belum kita bahas ya permasalahannya, maka dari Iya. itu kita akan jadwalkan kembali nih untuk sesi konseling selanjutnya, konseling kelompok selanjutnya. Teman-teman bisanya kapan nih? Minggu depan hadiah sama. Betul. Ya, oke, di minggu depan di hari dan jam yang sama ya. Ya. Oke, mungkin nanti kita bisa sepakati masalahnya siapa dulu nih, karena ini ratingnya sama semua, skalanya sama semua. Oh. Di minggu depan aja Bu Dian lagi. Oh, Iya. oke. Jadi di minggu Siapa depan ya tahu kita nanti menentukan. Mungkin Skalanya memburuk. Atau skalanya naik ya. Oke, Menurun. kita minggu depan akan membahas permasalahan dari teman-teman yang lain, terus juga sekaligus melihat perkembangan Mbak Yusni. Iya. Oke, terima kasih ya teman-teman telah menghadiri dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Kita pamit dulu. Ya, silakan. Aduh, Mas Rudi kayaknya betah ini. Ya, terima kasih ya.